Nah, di bagian edit ini kan sudah muncul nih kode periodenya itu 24, terus yang bagian ini yang kode periode juga yang kedua itu juga udah muncul. Nah, kalau kita klik yang bagian 25 nanti bakalan muncul 25. Ini modal editnya udah jadi nih. Nah, selanjutnya kita bisa hidden aja bagian sini supaya yang tampil itu yang disable. Jadi kita nggak bakalan bisa ngedit si kode periodenya. Ini kita hidden. Nah, jadi tampilannya mungkin bakalan seperti ini. Nah, gini. Jadi kita nggak bakalan bisa ngedit kode periodenya. Nggak bisa diedit. Nah, terus untuk edit data ini, kita bakalan buat sebuah script supaya ketika kita udah mengedit di bagian sini nih, tahun 2023, nah itu bakalan keedit di database-nya. Nah, caranya untuk bagian itu, di sini kan terdapat form action edit.php. Nah, ini tuh form itu fungsinya nanti ketika button submitnya ini dipencet atau dalam dalam arti lain itu si button edit datanya itu diklik, nah itu bakalan mengarah ke file ini edit.php. Nah, mengarahnya berarti ke halaman itunya tuh membawa ini nih yang bagian input-inputnya. Jadi nanti bagian kode periode itu bakalan dibawa juga ke dalam edit.php-nya. Bagian periodenya yang berisi tadi itu juga bakalan dibawa ke edit PHP-nya. Jadi di sini kita bakalan coba bikin edit.php. Filenya sama dengan indeks dan tambahnya di data periode. Kita tambahkan di sini edit.php. Nah, isinya di edit.php itu apa? Sama kayak yang ditambah. Ini kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, kita paste di sini. Jadi isinya sebenarnya sama kayak yang di database, yang di ini tambah. Jadi bedanya di bagian ini kan kode periode ngambilnya KD periode ya. Nah, KD periode itu sebenarnya nyesuaiin nama sama yang di sini. Karena di kita itu di edit itu pakainya kode periode. Jadi di bagian edit ini juga harus kode periode. Supaya data yang ada di inputan kode periode ini itu bakalan diterima di bagian editnya. Dan untuk yang bagian ini kan keterangan. Nah, ini keterangan juga, sedangkan di indeksnya itu kan kita pakainya name-nya itu periode. Jadi di bagian sini kita bisa ganti juga jadi periode. Nah, seperti ini. Jadi nanti inputan dari ini periode ini, si input periodenya ini itu bakalan masuk ke dalam si edit.php. Nah, untuk bagian sini if iset post simpan itu ngambil dari nama button submitnya. Jadi di sini kan button tipe submitnya itu namanya edit. Jadi kita di bagian edit.php itu name postnya itu juga edit. Jadi ini nyesuaiin nama sama buttonnya, nyesuaiin nama button. Nah, selanjutnya untuk bagian ini kan ada QR check nih. Select bintang from tabel periode, kode periode, keterangan. Nah, ini tuh sama. Jadi ini ngambil semua data dari tabel periode di mana kode periodenya sama dengan kode periode yang diinputkan ini. Terus atau keterangannya sama dengan keterangan yang di sini. Itu. Nah,
Untuk edit sendiri itu sebenarnya kita nggak perlu pengecekan kayak gini. Jadi pengecekan ini tuh buat mengetahui apakah data di database-nya itu sama ada atau tidak. Sedangkan yang di bagian edit itu kan kita mengirim datanya tuh dari database-nya nih. Jadi otomatis di dalam sini harusnya sudah ada. Kalau codingannya nggak error. Kalau codingannya error berarti kemungkinan itu error di codingan bukan error di sininya. Jadi untuk query check itu kita bisa hapus saja. Ini kita hapus saja sampai sini if-nya. Untuk else-nya juga kita hapus sampai sini. Nah, jadi untuk bagian query-nya itu kita ganti jadi query edit. Yang itu bebas sebenarnya. Dan isinya itu kita bukan pakai insert into ya. Bagian isinya kita hapus aja dulu. Nah, jadi sebenarnya untuk mengupdate sebuah tabel di database menggunakan PHP itu kita bisa tuliskan query-nya itu update. Nah, update. Nah, tabel apa yang mau diupdate? Sini kan kita mau mengupdate tabel periode ya. Periode. Jadi di sini kita tuliskan tabel periode. Nah, yang diupdate itu kolom apa? Kita bisa tuliskan di sini set dulu. Nah, ini untuk mengupdate kolomnya. Jadi kolom yang diupdate itu kolom apa? Nah, karena kode bagian sini itu kan nggak bisa diedit dan juga nggak boleh diubah. Soalnya kita bakalan si kode periode ini bakalan kita gunain untuk membedakan antar data itu. Jadi primary. Biasanya kalau yang primary itu tidak boleh diedit ya. Jadi di sini kita yang diedit itu cuma sih keterangannya doang. Jadi di sini tulis keterangan. Nah, ini nama keterangan ini harus sama kayak yang di tabel ini. Sini nih. Jadi sesuai sama yang ada di dalam tabel periodenya. Nah, selanjutnya si kolom keterangannya ini mau kita set jadi apa nih? Nah, kita set jadi dolar keterangan. Ini kita kasih petik satu ya sebelum dolar keterangannya. Nah, jadi si dolar keterangan atau data yang tadi kita inputkan itu mau kita masukkan ke dalam si kolom keterangan. Jadi di kolom keterangan ini berarti yang di bawahnya ini semuanya itu bakalan kita ubah jadi si keterangan ini. Nah, supaya yang ubah itu hanya data yang kita edit saja, berarti di sini kita tambahin where si kode periodenya itu sama kayak yang dikirim dari editnya. Makanya kita mengirim si kode periode. Nah, gini. Jadi si kode periodenya itu untuk membatasi bahwa yang diedit itu sebenarnya cuma yang kode periodenya ini doang. Jadi nggak semua di tabel keterangan itu kita ganti jadi yang kita isikan di periodenya. Nah, ini untuk edit sudah jadi dan mungkin di bagian soalnya ini kita bisa ganti jadi berhasil diedit. Nah, kita save. Kita coba bagian editnya. Kita refresh. Nah, ini periodenya kita coba edit yang 2024 jadi 2023.
edit data. Nah, ini masuk ke edit, datanya dikirim, dieksekusi menggunakan query. Nah, bakalan berubah jadi 2023. Kita bisa edit lagi jadi 2024. Nah, berhasil. Nah, ini kenapa yang 2025 nggak ganti? Karena kode periode yang kita edit itu cuma yang kode periodenya 2024. Seperti itu.